Likulli syai'in alamatun, kata Rasul. Setiap sesuatu punya tanda. Tanda-tanda orang ahli syakawah 4. Kalau ini sudah ada pada dirinya, maka ini kita takuti. Apabila dia dijemput oleh Allah, kehidupannya dan nyawanya ada pada tempat yang paling buruk atau menjadi ahli syakawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawil nufusil zakiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang Allah muliakan, Imam besar Masjid Islamik yang Allah muliakan, dan seluruh para hadirin yang kehadir pada tempat yang sangat mulia raya ini, semoga Allah curahkan kepada kita semua rahmat dan kasih sayang Allah. Karena sama-sama pada pagi hari ini kita telah memenuhi panggilannya dengan melaksanakan sembahyang subuh secara berjamaah. Sebelum kami memasuki tausiah singkat, maka perlu kita ketahui sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Ada ulama yang mengatakan sunnah kifayah, ada ulama yang mengatakan wajib kifayah, dan ada ulama mengatakan bahkan fardu ain dan syarat daripada sahnya salat. Tapi Imam Nawawi dalam Syarah Minhaj mengatakan dan menstempelkan hukum berjamaah bukan subuh saja, bahkan kullu salatin 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Bagaimana hukumnya? Sama seperti sembahyang janazah. Apabila pada tempat itu tidak dilaksanakan salat berjamaah 1 waktu saja, maka 1 kampung pada tempat itu semuanya berdosa. Apa alasannya? Termasuk Imam An-Nawawi yang telah mensyarahkan kitabnya Imam Ar-Rafi'i untuk tasyri'ah, mensyariatkan 1 tempat. Maka seperti ini sebenarnya sebahagian kita telah menolong agama dan menolong kawan-kawan yang lain supaya tidak terkena hukum daripada hukum haram. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari kita melihat manusia, dan Allah pun serta Rasulnya telah menstempelkan bahwa manusia di alam dunia ini terbagi kepada 2. Yang pertama, ada manusia yang bertitelkan ahli sa'adah,
atau ahli bahagia yang akhirnya dia menuju kepada satu kebun daripada kebun syurga. Dan ada manusia yang bertitel ahli syakawah, yang merupakan manusia ahli celaka, yang ujung-ujungnya ia akan sampai ke dalam neraka. Seorang pengarang kitab telah mensyarahkan dan telah mencantumkan satu hadis bagaimana kita mengetahui ahli sa'adah dan ahli syakawah. Rasulullah telah menyatakan dalam satu hadis, alamatu syakawah arba'atun, untuk mengenal kita sendiri, tidak melihat kepada orang yang lain, bahwa kata Rasul, ahli syakawah itu tandanya ada 4. Apabila pada seseorang ada tanda-tanda tersebut, berarti dia sudah ada tanda-tanda ahli syakawah atau ahli celaka. Tanda-tanda orang ke sawah membawa cangkul, tanda seorang pelajar membawa pena dan kitab, tanda-tanda orang ke kantor menghadam pemerintahnya. Likuli syai'in alamatun, kata Rasul. Setiap sesuatu punya tanda. Tanda-tanda orang ahli syakawah 4. Kalau ini sudah ada pada dirinya, maka ini kita takuti apabila dia dijemput oleh Allah, kehidupannya dan nyawanya ada pada tempat yang paling buruk atau menjadi ahli syakawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pertama kata Rasul, nisyanu zunubi madiyah fa innahu indallah mahfudah. Dia selalu melupakan dosa-dosa yang lalu. Nisyanu zunubi madiyah, dia selalu melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Fa innahu, maka bahwa sesungguhnya dosa yang lalu itu tersimpan rapi di sisi Allah. Seorang yang melupakan dosa yang pernah dia buat, ini bahaya daripada dosa. Dosa yang pernah kita buat bahaya, tapi tidak terlampau bahaya kalau diiringi oleh taubat. Tidak ada dosa yang besar kecuali dia istighfar. Tidak akan ada dosa yang besar kecuali diiringi oleh taubat. Maka berapa banyak dosa orang yang pernah berdosa, kalau dia iringi dan dia stempelkan dengan taubat, tidak ada namanya dosa besar. Seorang, bukankah pada masa Bani Israel ada seorang pelacur yang melacur selama 60 tahun. Siraurinang 60 tahun ke melacur. Pengelacur pada Bani Israel 60 tahun lama dia mengelacur, duduk pada pintu depannya menunggu laki-laki, memanggil laki-laki dengan bayarannya sekian-sekian. Tapi ketika dia datang taubat, ketika masuk seorang orang yang saleh ke dalam rumahnya, sira orang saleh datang ke rumahnya, sudah siap dia menjadi ingin melacur dengan seorang perempuan, dia teringat kepada Tuhan hingga lari daripada rumah tersebut. Seorang laki-laki demikian, maka datanglah ilham pada seorang perempuan tersebut hingga dia taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah.
Ketika dia sudah tobat kepada Allah, Allah ilhamkan kepada perempuan tersebut, dia kawin dengan abangnya, orang yang saleh, dan dia melahirkan dan mengandung 70 nabi daripada Bani Israel. Seorang pelacur, tapi rahimnya bisa mengandung nabi, 70 nabi daripada bangsa Bani Israel. Kenapa bisa? Tidak ada dosa besar kecuali taubat. Bukankah banyak orang yang menjadi wali dan waliyah dasarnya daripada pemabuk? Bukankah orang ada menjadi wali, majdub bahkan sekalipun menjadi saleh-saleh, itu terjadi daripada banyak pendosa-pendosa. Pendosa bukan akhir daripada segalanya. Pendosa tidak bahaya, tapi yang paling bahaya seseorang setelah berdosa dia lupa bertobat. Ibrahim bin Adham, seorang raja pemabuk. Setingkat Ibrahim bin Adham bukan mabuk saja, tapi dia mandi bersama air mabuk. Mandi memakai air mabuk. Jangankan minum, dia mandi. Tetapi ketika dia bermimpi kepada anaknya yang berumur 2 tahun, ditegurnya dalam mimpi. Anaknya yang pernah dia pukul pada masa mabuknya meninggal. Ditegur ayahnya, ayah. Ditegur dalam mimpinya oleh seorang anak dia yang pernah dia pukul masa hidup, yang sudah meninggal. Ditegur dengan satu kalimat, ayah, kembalilah kepada Allah. Ayah, kembalilah kepada Allah. Dia bangun daripada tidurnya, dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan mabuk-mabuk. Dia tukar baju daripada baju emas dengan baju bulu domba. Maka Ibrahim bin Adham diangkat oleh Allah menjadi wali majdub. Dan banyak sekali yang menjadi wali-wali daripada pendosa-pendosa. Maka Rasulullah menegur, jangan sekali-kali engkau melupakan dosa yang pernah engkau buat. Sebaik-baik manusia bukan manusia yang tidak ada dosa, tapi manusia yang berdosa tapi dia selalu bertobat kepada Allah. Yang kedua, kata Rasul, zikru ihsani madiyah fahuwa aqubilat aw ruddat. Dia selalu mengingat kebaikan yang pernah dia buat. Selalu iputang ke adik mak ingat, membantu orang lain teringat, membina-bina masjid teringat, bersedekah kepada fakir miskin teringat. Padahal kata Rasul, fahuwa, maka bermula kebaikan yang dia buat itu, adakah ditolak oleh Allah atau diterima? Barang yang pernah kita nyau pegat, barang-barang yang pernah kita buat kebaikan, coba kita tanyakan, apakah telah Allah terima? Jangankan sedekah-sedekah, salat sekalipun yang pernah kita buat, coba tanyakan kepada diri engkau, apakah telah Allah terima? Kalau memang salat, kalau memang ibadat yang kita laksanakan itu menurut agama dan sesuai dengan ilmu yang mumpuni, yang ilmu datang daripada Rasulullah, insyaallah ibadah atau kebaikan yang pernah kita buat itu Allah terima. Masalah dterimakah atau tidak, itu hak daripada Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, fahuwa aqbilat aw ruddat. Apakah ibadah yang pernah kita lakukan itu diterima atau tidak?
kalau kita tidak bisa meyakinkan ibadah kita diterimakah atau tidak, maka jangan sekali-kali kita selalu mengingatnya. Mujtahid tarjih daripada mazhab Imam Syafi'i, ketika beliau berpulang kepada Allah, dimimpikan kepada sahabatnya bernama Syekh Zaujani. Imam Ghazali setelah berpulang kepada Allah dimimpikan kepada sahabatnya Syekh Zarjani. Maka Syekh Zarjani bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam Ghazali, bagaimana kabarmu di alam kubur?" Apa kata Imam Ghazali? "Wahai sahabatku, aku telah dipanggil oleh Allah. Aku dihadapkan kepada Allah. Lalu aku bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau memanggilku? Wahai Abu Hamid Al-Ghazali, engkau termasuk orang yang aku sayang. Ya Allah, bagaimana engkau sayang kepada aku? Apakah karena salatku? Tidak. Sedekahku? Tidak. Kitab-kitab yang telah aku karang? Bukan. Majlis-majlisku yang banyak sekali? Tidak. Aku tidak pernah cinta kepada salatmu, dan aku tidak pernah cinta kepada kitab-kitab yang engkau pernah karang. Tapi wahai Imam Ghazali, yang paling aku cinta Imam Ghazali, satu hari engkau sedang menulis kitab, datang seekor lalat meminum tinta engkau, meminum tinta engkau, tapi engkau membiarkan saja dia meminumnya sepuasnya karena engkau ikhlas. Karena engkau ikhlas. Sebab inilah ya Imam Ghazali, aku masukkan engkau ke dalam syurgaku. Coba lihat, amal yang kita bangga-banggakan, amal yang kita dengung-dengungkan, kadang-kadang amal yang paling besar, kadang-kadang bukan amal itu yang memasukkan kita kepada ridha Allah. Tapi amal yang kecil-kecil banyak sekali yang tidak pernah kita ingat. Serbai, ijak celeng, serbai tadi, hana ingat tu. Nak urung katin bak jalan, ada orang fakir jalan, kita sedekahkan 5.000, tidak pernah kita teringat. Mungkin amal itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Banyak amal-amal yang kecil-kecil yang tidak kita sangka-sangka Allah terima. Kemungkinan amal itu yang mendekatkan dan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Yang ketiga, nadaruhu ila man fauqahu fid dunia. Tanda-tanda ahli syakawah, ahli celaka adalah dia selalu melihat kepada di atas, selalu melihat ke atas pada perkara dunia. Hiloi tangin kubloi gop Honda, hana bereh tangin bereh Honda. Pada perkara-perkara dunia selalu melihat ke atas. Sudah punya kereta, ingin punya mobil. Sudah punya mobil, ingin punya rumah. Seorang yang selalu melihat ke atas pada perkara dunia, apa yang ada pada tangannya tidak lagi berharga. Siraureng geei tangin, naik sepeda. Ketika melihat orang yang naik Honda, dia cemburu. Ini sepeda yang sudah dia miliki dengan harta yang halal, tidak lagi berharga. Seorang punya istri di rumah,
lewat perumah gop, lewat urinang gop diku, galak. Seorang yang sudah punya istri yang sah, ketika melihat perempuan yang lain lewat, terbesit dalam hatinya, galak. Ketika dia suka kepada istri orang, hilanglah rasa suka kepada istri sendiri. Bahaya. Maka apabila seorang sudah dia memang cinta kepada barang yang lebih berharga, lebih tinggi daripada yang pernah dia miliki, bahwa sesungguhnya sebenarnya sudah hilang rasa harga barang yang pernah dia miliki. Rumah rona galak ke rumah gop, nyohana haili rumah ro, lebih lagak rumah gop. Semua begitu. Yang keempat kata Rasulullah, nadaruhu ila man dunahu fiddin. Pada perkara-perkara agama selalu dia melihat ke bawah. Menyo ada agama ke banding-banding, gatlung naku mutrekah gop hanai mutrekah, ni banding-banding. Gatlung nalung mutrekah gop hanai mutrekah. Galung nalung jakbut tiga gok majakbut hana, membanding-banding. Padahal sebaliknya tanda-tanda orang yang saadah, yang bahagia pada perkara dunia dia melihat ke bawah, pada perkara akhirat dia melihat ke atas. Cemburu itu haram, tapi ada cemburu yang halal. Iri itu haram dan dosa besar. Tapi ada iri dan dengki itu yang dibolehkan, bahkan halal. Dengki dan iri kepada agama orang lain. Orang kok bisa salat subuh berjamaah, anu cukup le rumah jiu motor hana, tapi duduk sembahyang berjamaah gedanya di samping masjid. Tidak pernah kita hadir ke dalam masjid. Tete tiga tajak bak masjid. Ketika kita sudah menjadi jenazah, dibawa ke masjid Islami, kena pas waktu zuhur. Sungguh malu seorang jenazah yang ketika hidupnya tidak pernah datang ke masjid, tapi ketika dia sudah menjadi jenazah, dihantarkan oleh sebahagian manusia di depan imam pada tempat yang tidak pernah kita pijak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin hadirat, empat macam inilah yang mari sama-sama kita jauhi, sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang taat, orang yang saleh, dan orang yang mencintai daripada agama. Dan semoga kita yang telah duduk pada tempat ini Allah masukkan dalam syurga Jannatun Naim. Marilah sebelum kita berpulang ke rumah masing-masing, mari kita menengadahkan tangan sebentar. Kita doakan kepada Allah, semoga kita semuanya ketika berpulang kepada Allah kita menjadi ahli sa'adah. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ahlana wa sallim man kullu hubbubana birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ja'alna minas sa'adah wa la taj'alna minas syaqawah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.